dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ayahanda, di episode kali ini kita akan berbicara tentang kebudayaan umat di bidang pendidikan. Ya, untuk mengawalinya saya ingin bertanya, kondisi umat Islam saat ini di bidang pendidikan itu seperti apa dan apa saja masalahnya seperti itu? Mungkin bisa dijawab dengan kalimat atau frasa yang populer terakhir ini ya, walaupun dikaitkan dengan hal yang bersifat politik tentang kondisi bangsa, tidak baik-baik saja. Istilah tidak baik-baik saja ya. Artinya belum baik betul. Masih ada masalah, masih ada ketakbaikan ya. Bidang pendidikan adalah bidang paling strategis untuk memajukan sebuah kebudayaan dan peradaban. Karena kemajuan peradaban, kemajuan kebudayaan meniscayakan adanya sumber daya insani, SDI, sumber daya manusia, SDM yang berkualitas. Dan oleh karena itu, pendidikan adalah sarana yang paling strategis dan efektif untuk menyiapkan sumber daya manusia, sumber daya insani yang berkualitas tadi itu. Nah, pendidikan Islam ya dewasa ini sejak dulu sebenarnya sudah sangat-sangat marak sekali. Lembaga pendidikan keagamaan yang disebut madrasah, pesantren atau yang bersifat berbentuk sekolah itu puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Tidak hanya oleh organisasi-organisasi Islam, bahkan oleh lembaga-lembaga Islam. Ya. Perguruan tinggi juga sangat besar sekali, sangat banyak sekali ya. Namun ya, secara kualitatif belum. Ada data-data ya, statistik. Kalau pendidikan dasar menengah pada tahun 90-an ketika ICMI mulai didirikan, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ada survei dari 40 SMA terbaik di Indonesia yang dilihat dari sudut lulusannya bisa masuk ke pusat-pusat keunggulan akademik, universitas-universitas terkemuka ya. Mohon maaf, 1 sampai 36 SMA yang dilola oleh umat lain. Nah, namun setelah itu alhamdulillah muncul sekolah-sekolah Islam yang bagus, yayasan-yayasan Islam, nggak usah saya sebut nama, tidak hanya di Jakarta, di daerah-daerah ya. Termasuk saya tahu di lingkungan Muhammadiyah yang punya belasan ribu sekolah dari SD hingga perguruan tinggi dan SMK, selain perguruan tinggi dan banyak yang muncul, bahkan unggul secara akademik tingkat nasional, ada yang sudah mulai merambah tingkat internasional. Nah, ini kenyataannya. Nah, jadi tidak baik-baik saja, belum baik betul, walaupun ya saya tidak ingin menegasi, meniadakan seolah-olah tidak ada perkembangan-kemajuan, adalah perkembangan dan kemajuan itu. Ya. Bang Din, apakah mungkin ini masalah juga? Yang tadi Bang Din sebutkan sekolah-sekolah yang bagus itu rata-rata mahal ya Bang? Ya, mahal karena mau membangun sebuah sekolah bagus harus ada fasilitas, sarana prasarana yang bagus. Ada keperluan untuk memberi gaji kepada guru pendidiknya secara memadai, maka ya harus mahal. Tapi jangan komersial. Tanpa komersial pun ya biaya operasionalnya tidak murah ya. Karena kita memulai dari bawah sekali, dari nol ya. Yaitu harus beli tanah dulu. Kalau tidak ada tanah wakaf, begitu membangun saya tahu bertahun-tahun hanya fondasi. Baru naik satu tingkat. Jadi mahal, tapi tidak sedikit yang sekolah murah. Alhamdulillah di pesantren modern internasional Dea Malela, SMP, SMA di dalamnya, di pelosok desa di Pulau Sumbawa ini, di tempat kita melakukan acara rekaman ini ya,
karena banyak dibantu oleh orang-orang lain, baik pemerintah, swasta, masyarakat. Sehingga alhamdulillah ya sejak 2016 4 tahun gedung-gedung sudah berdiri ya. Ada masjid yang representatif, asrama santri, tempat tinggal pendidik, ya. Ada guest house, ada training house. Ya maka tidak mahal. Ya, masuk cukup 10 juta untuk 3 tahun. Sebulan-bulannya 1,5 juta untuk makan, untuk asrama, sudah disediakan tempat tidur yang baik, kemudian sudah ada lemari, uang sekolah, ya itu kurang atau pas lah untuk membiayai operasional yang baik, berkualitas, tidak harus mahal. Ya, namun ya wali santri, para wali murid juga harus ikut bertanggung jawab untuk memajukan sekolah lembaga itu dengan membayar ya biaya yang memadai. Dipersembahkan oleh sejauh mana sih kemajuan pendidikan Islam sekarang ini dan mengapa poin ini penting banget untuk perkembangan budaya kita. Oke, silakan Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My question is why people or Islamic culture need to be preserved. Thank you very much. Ya. Please sit down. Jadi mengapa penting pendidikan? Sebenarnya sudah saya isyaratkan pada segmen sebelum ini, karena pendidikan ini adalah sarana strategis untuk penyiapan sumber daya insani yang akan berkiprah, ya, membangkitkan dan memajukan kebudayaan dan peradaban Islam. Dan yang ditanyakan oleh Anda tadi itu, mengapa ya kebudayaan peradaban Islam ini harus kita lestarikan? If I don't miss your question, to be preserved. Ya, karena kita mendapat amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Khalifatullah fil ard, maka kita dituntut untuk bisa membangun khilafah peradaban. Untuk melestarikannya, ya, itulah fungsi dari pendidikan oleh generasi penerus yang siap ya, untuk melakukan pelestarian, perawatan, tapi jangan hanya berhenti pada merawat dan melestarikan, tapi juga mengembangkan, sehingga terjadilah sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan. Ya. Ayahanda, kira-kira apa penyebabnya sekarang pendidikan di Indonesia ini terkesan mengalami degradasi? Begitu, apakah sistem pendidikannya yang salah ataupun... Ya, saya tidak ingin menilai secara nihilistik, ya, terdegradasi, yaitu mundur semundur-mundurnya. Mungkin ya belum maju. Ya. Ya banyak hal, karena penyelenggaraan pendidikan itu berhubungan dengan manusia, ya, murid, siswa, mahasiswa, peserta didik, ya, istilah yang dikembangkan terakhir. Karena mengubah manusia itu tidak mudah. Ya. Apalagi ya, dia juga memiliki pengaruh, mendapat pengaruh dari luar. Latar belakang Apalagi juga. pada era informasi, multimedia, digitalisasi dewasa ini. Sehingga kadang-kadang ini yang ditanamkan nilai dirusak oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Itu yang menjadi kendala besar. Ya. Nah, mengapa yang kedua? Karena penyelenggaraan pendidikan juga memerlukan biaya, termasuk untuk menyediakan, kalau tadi ada peserta didik, menyiapkan pendidik, fasilitas juga harus juga
diberi kesejahteraan, Iya. fasilitas, dan kadangkala lembaga pendidikan di kalangan umat Islam tidak cukup berkemampuan untuk bisa menyejahterakan pendidik. Padahal pendidik itu, guru itu sangat sentral ya, fungsi dan peranannya untuk mendidik peserta didik. Gitu. Dan ada faktor-faktor lain ya, yaitu mungkin ya faktor sistem pendidikan kita yang belum utuh betul. Itu yang dari waktu ke waktu berubah. Dalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, kita lihat pemerintah dari tahun ke tahun ganti menteri, ganti kurikulum, ganti buku pelajaran, ganti istilah. Dulu kurikulum 2013, sekarang apa belajar merdeka, entah apa lagi ya. Saya kira ada faktor ya dari ketaksiapan sistem, konsep ya, yang diterapkan oleh negara, oleh pemerintah ya. Dan mungkin bisa ditambahkan faktor lain. Sistem pendidikan, terutama pendidikan formal di sekolah-sekolah, tidak selalu dan tidak selamanya ditopang oleh pendidikan keluarga. Padahal sang anak bermula dari keluarga dan berada di rumah lebih banyak dari berada di sekolah di luar. Nah, kalau keluarga tidak tegak, berfungsi sebagai lembaga pendidikan, walaupun sekuat-kuatnya sekolah, itu akan berdampak pula. Baru juga pendidikan masyarakat, yaitu di lingkungan di mana berada. Dulu di Sumatera Barat, surau sangat berperan untuk menjadi lembaga pendidikan. Anak laki-laki katanya di Sumatera Barat tidak tidur di rumah, di atas rumah karena rumah panggung. Tidur di surau, belajar ngaji, belajar agama, bahkan belajar silat. Maka lahirlah ulama dari surau. Tapi sudah lama saya baca buku ya, berapa puluh tahun yang lalu, robohnya surau kita sebagai perlambang lembaga pendidikan masyarakat yang tidak lagi berfungsi. Di Sumbawa dulu banyak balai ngaji. Betulan bapak saya guru ngaji di rumah kami yang 2 tingkat karena rumah panggung. Di bawah basement dipakai untuk belajar ngaji. Maka anak-anak Sumbawa tamat SD sudah bisa ngaji. Tidak ada dulu anak Sumbawa tamat SD nggak bisa ngaji. Nggak tahu sekarang. Mungkin sudah berubah. Jangan-jangan tamat SMA belum bisa ngaji. Nah, robohnya lembaga pendidikan masyarakat ikut menambah ya faktor penyebab dari lemah dan mundurnya pendidikan umat Islam dan pendidikan Indonesia pada umumnya. Dipersembahkan oleh Ayahanda, saya ingin menanyakan, bagaimana sih idealnya untuk sekarang untuk kebudayaan pendidikan Islam di Indonesia ini? Ya, idealnya pertama harus dimulai dengan satu sistem yang baik, ya, yang solid, dan terutama berhubungan dengan struktur kurikulum. Apa yang dipelajari? Ya tentu ya selama ini kita mengkritik masalah besar dalam pendidikan di kalangan umat Islam, ya, di sekolah-sekolah, madrasah, pesantren masih adanya dikotomi antara yang disebut ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. Di sekolah-sekolah agama ditekankan konsentrasi pada pengajaran ilmu-ilmu keagamaan, tapi ilmu-ilmu yang banyak yang lain tidak dipelajari. Sebaliknya di tempat lain, sekolah umum lebih kepada mata pelajaran ilmu-ilmu umum.
baik pengetahuan alam maupun pengetahuan sosial, agama kurang. Ya. Hanya satu mata pelajaran namanya pendidikan agama. Itu juga seminggu sekali. Dan hanya sekian jam seminggu. Namanya pendidikan agama, isinya bukan pendidikan. Pengajaran. Ya. Mentransfer, memindahkan ilmu dari otak guru ke otak murid. Ya. Berapa rukun Islam? 5, lulus. Iya. Karena benar, tidak salah. Iya. Tapi apakah ditanamkan bagaimana Ya. siswa murid menjalankan rukun Islam, katakanlah sholat? Tidak. Ya. Sementara pendidikan, yang namanya kan pendidikan agama Islam, itu menanamkan nilai-nilai. Maka sejatinya pendidikan agama itu adalah bahasa Inggrisnya value education. Pendidikan nilai, pendidikan watak, pendidikan akhlak. Ya. Ini yang ideal. Nah, maka harus dimulai dari struktur kurikulum. Ya. Sesuai dengan kebutuhan kita masa depan. Kalau kita ingin membangkitkan dan memajukan peradaban Islam, maka semua bidang ilmu harus dipelajari, dikuasai, dan harus dipadukan, terintegrasi. Ya. Ya. Nah, yang kedua dalam sistem pendidikan Islam yang itu harus siapkan tenaga pendidik. Ya, guru dan juga dosen untuk perguruan tinggi. Karena dari guru pendidik yang baiklah yang akan lahirkan output yang baik. Murid-murid yang baik. Ada dalam pembincangan kawan-kawan ahli pendidikan itu, kalau guru pendidik siap pakai, itu sudah siap betul dia sebagai pendidik. Nanti hasilnya anak-anak yang siap jadi. Tapi kalau pendidiknya hanya siap jadi, belum siap pakai, siap menjadi, anak-anaknya siap bingung. Apalagi kalau pendidiknya siap bingung, anak-anaknya siap apa ya? Kabur. Siap kabur ya. Itulah ya, kira-kira ya gambaran ideal dari sistem pendidikan Islam yang ringkasnya harus memadukan pendidikan, pengajaran. Yang ketiga juga takdib, yaitu pendidikan akhlak. Kebetulan ya, lewat kesempatan ini di Pesantren Modern Internasional di Amalia kita padukan ketiga itu. Tarbiyah, pendidikan, ta'lim, pengajaran, dan takdib dengan kegiatan-kegiatan dan kurikulum yang terintegrasi gitu. Iya. Bagaimana agar pendidikan non formal seperti di keluarga, kemudian di masyarakat itu bisa dibangkitkan kembali? Iya, ini harus pertama ada dorongan dari negara, pemerintah. Kalau di daerah-daerah, pemerintah tingkat kabupaten, tidak perlu tingkat kecamatan, atau tingkat desa yang menggairahkan. Tapi masyarakat jangan terlalu mengandalkan pemerintah. Ya. Masyarakat itu sendiri Harus bisa mandiri yang harus juga. punya prakarsa, dan alhamdulillah di Indonesia ini organisasi Islam banyak sekali. Dan sebagian besar terlibat di dalam penyelenggaraan pendidikan. Maka inilah jawaban masa depan. Cuma tadi apa masalah yang masih ada menyangkut sistem, struktur kurikulum, kesiapan pendidik, dan hal-hal lain itu ya itu harus dibenahi, dan ini tentu harus kerjasama. Negara, pemerintah ya tidak boleh juga lepas tangan terhadap prakarsa masyarakat. Karena yang paling bertanggung jawab melaksanakan pendidikan itu pemerintah. Amanat konstitusi. Dengan kebersamaan semacam ini, saya yakin, saya optimis, pendidikan nasional kita, dan khususnya pendidikan di kalangan umat Islam, itu akan bangkit menjadi pusat-pusat keunggulan pendidikan, dan inilah yang akan menjadi sarana ya, penciptaan sumber daya insan yang berkualitas yang menjadi agen-agen kebangkitan dan kemajuan peradaban Islam. Insyaallah, amin. Metro TV.
dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.